Ada tiga pertanyaan yang perlu dibahas saat berbicara tentang toleransi beragama, yaitu apakah yang dimaksud toleransi beragama, apakah tujuan toleransi beragama, dan bagaimana bentuk toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama lain, seperti apa yang disebutkan dalam Kakawin Sutta Soma karangan Puta Tarantular. Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrua, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang kedua. Kitab ini menggambarkan toleransi beragama yang sudah sejak zaman dahulu terjalin, yaitu pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Indonesia terdiri dari banyak pulau, beragam suku bangsa dan agama. Walaupun demikian, kita adalah bangsa Indonesia yang bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan karena satu perbedaan kita menjadi terpecah belah. Kita adalah satu bangsa Indonesia. Dari suku manapun asal kita, dari keturunan apapun kita, dari agama apapun kita adalah satu, bangsa Indonesia. Demikian pula di agama Hindu, kita banyak mengenal sebutan nama Tuhan, apakah disebut Iswara, Brahma, Wisnu, Siwa, dan lainnya. Sesungguhnya itu hanya sebutan dari manifestasi Tuhan di dalam fungsi dan tugasnya. Dalam hal ini sering terjadi kekeliruan untuk memahami eksistensi Tuhan. Apapun keyakinan orang di dalam menyampaikan ekspresi jiwanya tentang Tuhan, Tuhan di dalam ajaran Hindu diyakini satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Dalam kitab suci Veda disebutkan Ekam Ewa Adwityam Brahma, artinya Tuhan atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa hanya satu, tidak ada duanya. Hanya orang bijaksana menyebutkan dengan banyak nama. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk meyakini kepercayaan masing-masing, menjalankan agamanya, dan menjunjung tinggi keyakinan dari umat lain. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Orang yang toleran juga tidak mengganggu aktivitas agama orang lain, tidak merusak tempat ibadah, dan tidak mengganggu keyakinan orang beragama. Tujuan toleransi beragama adalah meningkatkan iman dan ketakwaan masing-masing penganut agama dengan kenyataan ada agama lain. Dengan demikian, kita sebagai umat yang menganut ajaran agama semakin menghayati dan memperdalam ajaran agama dan berusaha untuk mengamalkannya, mencegah terjadinya perpecahan antar umat beragama akibat perbedaan. Agama bukan alat untuk pemecah belah, agama adalah alat untuk mempersatukan umat. Ketika terjadi perpecahan, siapa yang rugi? Perpecahan dapat merugikan masing-masing individu di dalam melakukan aktivitasnya. Dengan terciptanya toleransi beragama, kita dapat saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya dan menyatukan perbedaan. Jangan karena berbeda keyakinan dijadikan suatu permusuhan. Bentuk toleransi beragama bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing, menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama tanpa ada diskriminasi. Jadi toleransi beragama berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan harus diperlakukan sama dalam hidupnya demi kedamaian, kenyamanan, dan kesejahteraan bersama.